Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah ciri-ciri orang yang terbuka kepada Tuhan? Pada tanggal 17 Maret 2020 pada hari Selasa ini, apakah cirinya? Yaitu hatiku menjadi hati yang lapang, hati yang jembar, hati yang luas untuk berani mengampuni orang lain. Sebesar kesalahan apapun, sekecil apapun, tidak menyimpan dendam kesalahan kepada orang. Itu hati yang terbuka. Hati yang tadi itu saya katakan, hati yang lembut, hati yang subur gitu loh. Jadi ketika sabda Allah kebaikan-kebaikan itu ada dalam diri kita, segala dorongan-dorongan batin dalam diri kita untuk mengampuni itu muncul dan saya mau bersedia meskipun tidak mudah. Ya. Jadi itulah bentuk keterbukaan kita terhadap sabda Tuhan, yaitu berani kita untuk mengampuni. Maka Yesus mengatakan sampai dikatakan berapa kali? 7 kali 7 enggak. 7 kali 7, 7 kali 7 tak terbatas. Dan itu harus kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Karena pengampunan itu menyembuhkan. Sekali lagi menyembuhkan, melepaskan beban-beban dalam diri kita. Ketika orang luka batin itu karena dia tidak berani mengampuni, tidak memaafkan, tersimpan dalam dirinya, tertutup dalam dirinya, pada suatu saat akan meledak dan meletus dan menimbulkan kemarahan-kemarahan dan menimbulkan kecewaan dan bahkan menimbulkan sakit kanker karena menyimpannya di lubuk hati kita yang terdalam. Maka saudaraku terkasih, mari kita memiliki hati yang jembar, hati yang luas, seperti lautan luas, menerima segala kotoran dari sungai-sungai di daratan masuk ke laut, lalu menjadi bersih. Ya, lalu diangkat oleh matahari, awan dan menghasilkan hujan. Itulah. Gampang ngomong Romo Julius. Nyatanya enak di dia, nggak enak di gua. Mengampuni, enak aja. Tapi Anda mau sehat nggak? Anda mau sembuh nggak secara rohani? Anda mau menjadi anak Allah nggak? Karena Tuhan mengampuni kita berapa kali kita berdosa. Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan itu benar. Sekali lagi Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Dan ketika kita mengampuni, hati kita tuh menjadi rileks, menjadi santai, menjadi tak terbebani, bisa tidur. Tidak membayang-bayangkan untuk marah, untuk mukul, balas dendam pada orang tersebut. Urusan Tuhan. Bahwa saya mengalami kesulitan mengampuni, enggak apa-apa. Boleh, tapi terus mengampuni, terus mengampuni. Terus berulang kali. Dan itulah hati yang lembut, hati yang jembar tadi saya katakan. Ya. Karena dan kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya belajar mengampuni, belajar memaafkan. Karena saya sudah lebih dulu dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan, cangkulah hatiku menjadi hati yang subur, hati yang lembut, hati yang bersedia mengampuni orang lain. Dan betapa indahnya hidup dalam pengampunan terus-menerus. Meski kita tahu orang itu terus bersalah, terus menipu, terus berbohong. Betul. Biarlah itu urusan Tuhan, bukan urusanku. Semoga Anda dan saya bersedia dan mohon rahmat Roh Kudus supaya saya bersedia mengampuni orang lain sebanyak apapun, seluas apapun. Hendaklah kamu mengampuni sebagaimana Bapa mengampuni kamu. Tuhan memberkati Anda dan Tuhan mengampuni dosa-dosa Anda. Sebesar apapun dosa itu, Tuhan berbelas kasih kepada kita semua. Bebaskan Anda dari segala dosa dan kekurangan dan keterbatasan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.